Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala man la nabiyya ba'da. Para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, istri salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un." Dunia itu seluruhnya adalah perhiasan. Emas, perak, rumah yang mewah, tanah, persawahan, ladang, dan yang lain-lain, semua adalah perhiasan. Namun perlu kita ketahui bahwa khairum mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia, seutama-utama perhiasan dunia adalah istri yang salihah, istri yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Istri salihah adalah istri yang lebih bisa menjamin kelestarian rumah tangga, istri yang mampu menenangkan pikiran, dan istri yang menjadi sarana meraih seabrek anugerah dan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Istri salihah, istri yang mampu membuat bahagia suaminya, istri yang mampu membuat gembira suaminya, sehingga ketika ia dipandang membuat suaminya bahagia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah wanita yang paling baik? Maka beliau bersabda, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang menyenangkan, istri yang mengembirakan bila dipandang. Tiada faidah yang diambil seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik, yang lebih utama daripada istri salihah. Itulah istri salihah yang merupakan idaman, merupakan cita-cita, yang merupakan harapan bagi para suami. Para pendengar yang budiman, menjadi istri salihah tidaklah sekonyong-konyong, akan tetapi perlu adanya usaha, perlu adanya daya upaya dari setiap individu wanita. Agar setiap wanita menjadi istri yang salihah, kiranya ia seyogianya memperhatikan kriteria istri salihah. Dengan memperhatikan kriteria istri salihah tersebut, nantinya ia akan bisa memahami, ia bisa akan mengilmui, serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya dia belum menjadi istri yang salihah, ia berusaha untuk menjadi istri yang salihah. Para pendengar yang budiman, terdapat beberapa kriteria istri salihah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, begitu pula sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kriteria yang pertama adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memelihara diri ketika suami tidak ada. Para pendengar yang budiman, kriteria istri salihah yang perlu kita perhatikan bersama. Istri salihah dialah istri yang senantiasa melaksanakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah istri yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, dia memelihara diri kesuciannya.
memelihara diri kehormatannya ketika suami tidak berada di rumahnya, ketika suami safar, ketika suami kerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu." Sebab itu maka wanita yang salih. Siapakah mereka? Siapakah yang dimaksud dengan wanita yang salih? Wanita yang salihah, qanitatun, ila yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizatun lil ghaib, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Para pendengar yang budiman, ayat yang mulia ini, ayat yang agung ini menunjukkan bahwa wanita salihah adalah yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia qanitat. Ya qanitat. Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, "Fas-salihat qanitat." Wanita-wanita yang salih adalah wanita-wanita yang qanitat. Apa wanita yang qanitat itu? Beliau katakan, ya, muti'atun. Wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Baghawi. Kemudian dalam tafsir Aisir Tafasir, ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, yang dimaksud dengan qanitat ay muti'atun lillahi ta'ala walizawj. Wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Inilah sifat yang pertama dari istri yang saleh. Ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melaksanakan salat, ia melaksanakan zakat, ia melaksanakan sedekah misalkan, ia melaksanakan puasa Ramadan, dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga diri, ya, tidak safar kecuali dengan mahramnya, ya. Dia juga mengenakan hijabnya. Begitu pula ia taat kepada suaminya. Ketika suami memerintahkan kepadanya untuk membuat teh manis, ia taat. Ketika suami memerintahkan kepadanya untuk membuat kopi, taat. Ketika suami memerintahkan kepadanya untuk mencucikan bajunya, mencucikan piringnya, maka ia taat. Inilah istri yang saleh. Para pendengar yang budiman. Kemudian, sifat yang kedua, hafizatun lil ghaib, ya. Sifat yang kedua ini berkaitan dengan hubungannya dengan suami, yaitu hafizatun lil ghaib, ya. Apa yang maksud dengan hafizatun lil ghaib? Ya. Imam Al-Baghawi mengatakan hafizatun lil furuj fi ghaibatil azwaj. Hafizatun lil ghaib, ya, memelihara diri ketika suami tidak ada. Maksudnya, kata Imam Baghawi, hafizatun lil furuj fi ghibatil azwaj, yaitu menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada. Inilah ciri istri yang saleh. Ketika suami bepergian, suami bekerja, ya, ia berangkat pagi hari, pulang malam hari misalkan, ia menjaga kehormatannya, ya, menjaga kemaluannya, ya. Ketika sendirian di rumah, ya, ketika ada tamu, dia tidak ngobrol berdua tanpa ada mahramnya, tidak. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, gitu kan? Kemudian ketika dia keluar untuk belanja, ya, belanja sayuran misalkan, ya, ke warung sebelah, ya, ia pun menjaga diri, mengenakan hijabnya, mengenakan jilbabnya. Kemudian ketika
penjual sayurnya laki-laki pun penuh dengan etika, menjaga diri, tidak melembutkan suaranya. Waqilah hafidhatun lisirrihim. Jadi yang kedua kata Imam Baghawi, menjaga rahasia mereka, menjaga rahasia suami. Ya, itulah istri yang salihah. Ya, para pendengar yang budiman. Dengan demikian, istri yang salihah itu ketika melihat sisi kecacatan, sisi aib yang ada pada diri suami, ia tidak rela mengobral aib yang ada pada diri suami. Ya, mohon maaf, misalkan suami terkena penyakit kudikan misalkan, ya, maka istri yang salihah itu akan menjaga benar-benar, tidak mengekspos, tidak mengatakan kepada tangga-tangganya, suami saya gudikan. Tidak, gitu, tidak. Tapi dia benar-benar menjaga rahasia ini karena merupakan sebuah aib. Aib. Para pendengar yang budiman. Kemudian kalau kita lihat dalam tafsir yang lain, ya, Jamaluddin Al-Qasimi berkata dalam kitab Mahasinut Ta'wil, ya, ketika menjelaskan hafidhatun al-ghaib, beliau mengatakan, "Idza kana al-azwaju ghairu syahidina lahunna." Apabila suami tidak ada di hadapan mereka, hafidna ma yajibu alaihinna hifdhuhu fi halil ghibati minal furuj wal amwal wal buyut. Maka ia menjaga segala perkara yang wajib dijaga, meliputi kehormatan, harta, dan rumah. Jadi, istri yang salihah, maka ketika suami tidak ada, maka 3 hal yang ia jaga. Yang pertama adalah kehormatannya. Ya, ketika suami tugas, suami dinas di luar, 1 bulan kah, 2 minggu kah, 1 minggu kah, ia benar-benar menjaga kehormatan diri. Ia tidak mau diajak untuk selingkuh, tidak mau, karena menjaga kehormatan. Ya, ia tidak mau, ya, untuk dibawa laki-laki lain bermain ke sana kemari, tidak mau. Wal amwal, dia pun menjaga harta. Harta suaminya benar-benar dijaga. Jadi ketika suaminya tidak ada, gitu, ia tidak menjual, mengobrol barang-barang di rumah, barang-barang milik suaminya, tidak. Wal buyut, ia pun menjaga rumah. Inilah istri yang salihah. Dengan demikian, para pendengar yang budiman, dari istri yang salihah dalam ayat ini, dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, maka memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia taat pada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sifat yang kedua berkaitan dengan hubungannya dengan suaminya, maka dia menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada, menjaga harta suaminya, dan menjaga rumahnya. Para pendengar yang budiman, selanjutnya kriteria yang kedua dari istri yang salihah adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Istri yang salihah tidak menyebutkan rahasia suaminya dan perkara-perkara yang khusus di antara suami istri, baik pada waktu ikatan tali pernikahan masih terjalin kokoh, atau seandainya terjadi perpisahan pada mereka berdua dan sudah tidak sejalan lagi. Inilah istri yang salihah. Rahasia yang sangat sensitif ia jaga, terutama rahasia terkait dengan urusan ranjang, rahasia yang terkait dengan hubungan seksualitas antara suami dengan istri. Terkadang, ya, seorang wanita
tidak mampu, tidak tahan menjaga rahasia apa yang dilakukan dengan istrinya terkait dengan masalah biologis. Ya, sehingga apa? Dia mengobrol cerita kesana kemari. Ya, ketika sedang duduk-duduk asik dengan tetangganya, dia cerita yang selayaknya sebetulnya tidak diceritakan. Ya, aduh, suami saya, gitu kan? Aduh, suami saya, gitu amat suami saya itu, ya, lemah, gitu kan? Nah, seperti ini tidak diperbolehkan, gitu ya. Kurang membahagiakan saya, lemah, gitu. Sehingga apa? Tetangga-tetangga yang lain tahu, oh gitu, suami kamu lemah ya. Beli dong obat kuat misalkan. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan, haram dalam hukum Islam. Ya. Suami solihah atau istri solihah, ya, tidak pernah bercerita seperti itu. Baik ketika ikatan pernikahan masih kokoh, ya, ataupun ketika sudah terjadi perceraian. Para pendengar yang budiman, dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, bahwa ia sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara para lelaki dan perempuan sedang duduk-duduk. Lalu beliau bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Mungkin ada seorang laki menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya, dan mungkin ada seorang wanita menceritakan apa yang telah dilakukannya bersama suaminya. Fa'aramal qaum, ya. Orang-orang yang hadir terdiam. Faqultu, ay wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaf'alna wa innahun la yaf'alun. Maka aku menjawab, Asma bintu Yazid radhiyallahu anha menjawab, iya demi Allah, wahai Rasulullah, mereka para wanita melakukannya dan para laki pun melakukannya. Di sini menunjukkan bahwa wanita, ya, secara realita pun ada yang melakukannya. Artinya menceritakan rahasia ranjang dengan suaminya. Begitu pula laki-laki, ya, suami kadang nggak sadar, ya, atau kadang sengaja, ya, karena mungkin untuk menghilangkan kelelahan, ya, ketika waktu istirahat saat kerjanya ngobrol dengan teman kerjanya, ngobrol masalah yang rahasia, sehingga hubungan pribadi dengan istrinya, ya, permasalahan biologis dengan istrinya diceritakan, diobrol, ya, buat bahan ketawaan, buat bahan candaan. Para pendengar yang budiman, ya, kembali lagi ke hadis. Ketika Asma bintu Yazid berkata kepada Rasul, sungguhnya para wanita melakukannya dan para laki pun melakukannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala taf'alu fa innama dzalika mislu syaitan laqiya syaitanatan fi tariq fa ghashiyaha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan itu, karena permisalannya seperti setan laki-laki bertemu setan perempuan di suatu jalan, lalu ia menggaulinya sementara orang-orang menontonnya. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinilai hasan al-ghairi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Para pendengar yang budiman, perkataan Asma bintu Yazid radhiyallahu anha, mereka para wanita melakukannya dan para laki pun melakukannya,
penyebutannya dimulai dari wanita lebih dahulu. Ya. Kenapa demikian? Karena pada realitanya, pada kenyataannya, banyak dilakukan wanita dibandingkan dilakukan oleh lelaki. Ya. Wanita biasanya membicarakan masalah yang khusus ini dengan teman-temannya. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak peduli untuk membicarakan rahasia suaminya dan urusan-urusan yang khusus. Urusan-urusan terkait dengan masalah biologis. Para pendengar yang budiman, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, asa rajulun yuhaddisun nas bima yakunu bainahu wa baina ahli, ay harilatihi min amril jima' wa muta'allaqatih. Ya. Boleh jadi seorang laki-laki menceritakan kepada manusia hal-hal yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Maksudnya terkait dengan permasalahan hubungan biologis. Au asa imra'ah tuhadditsu bima yakun baina wa baina zawjiha. Boleh jadi juga ada di antara wanita yang menceritakan hal-hal yang terjadi antara dirinya dengan keluarganya atau dengan suaminya. Ya. Kadzalika fala taf'alu. Yang demikian itu janganlah kalian lakukan. Janganlah kalian lakukan. Ay yahrumu 'alaikum dzalika, hal itu haram bagi kalian. Wahai para wanita, haram bagi kalian menceritakan hubungan spesial kalian dengan suami kalian. Wahai para laki, wahai para suami, janganlah kalian menceritakan hubungan spesial kalian dengan istri kalian, terutama pengantin baru. Oh ya. Pengantin baru terkadang kurang menjaga. Kenapa demikian? Karena saking gembiranya, saking bahagianya bercerita ya kepada teman-temannya. Akhirnya ketika berceritanya berlebihan sampai masalah rahasia ranjang pun diceritakan. Ini bahaya. Kenapa demikian dilarang? Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Ya, sungguhnya permisalan itu seperti halnya setan yang bertemu dengan setan perempuan. Setan laki-laki yang bertemu dengan setan perempuan di jalan, kemudian menggaulinya, sementara orang-orang melihatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menceritakan hubungan spesial dengan pasangannya, dengan istrinya, atau dengan suaminya, permisalan ini ya merupakan seperti halnya setan dalam berbuat buruk dan berbuat yang haram. Dan hadis ini merupakan peringatan yang besar, dan hadis ini sebagai penjelasan bahwasanya menceritakan rahasia suami istri merupakan bagian dari induk perkara yang haram. Ya. Betul. Ketika perkara ini diceritakan bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan pertikaian ya antara suami istri yang bisa jadi nanti terjadi perceraian. Dan menceritakan hal ini merupakan adalah ala dana'ah wasafsafil akhlak, menunjukkan kehinaan dan akhlak yang buruk. Para pendengar yang budiman, kemudian yang ketiga, yang terakhir, kriteria dari istri yang salihah adalah menetap di rumah. Ya. Istri yang salihah adalah istri yang senantiasa di rumah. Ia betah di rumah. Ia pun tidak keluar kecuali karena kebutuhan. Ya. Karena kebutuhan yang mesti
ditunaikan. Karena memang ya tempat wanita di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Para pendengar yang budiman, dalam kitab Aisur Tafasir, Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, waqarna fi buyutikunna ay iqrarna fiha bima'na uthbutna fiha wa la takhrujna illa li hajatin la budda minha. Waqarna fi buyutikunna maksudnya di sini hendaklah para wanita tetap berada di rumah mereka, menetap di rumah mereka, dan tidaklah mereka keluar kecuali adanya keperluan yang mesti ditunaikan. Seperti misalkan ya, belanja sayur untuk ya, menyiapkan ya, makan siang, makan pagi, makan sore suami. Belanja sayur terus keluar ya. Belanja sayur di warung tetangga misalnya. Atau misalkan ketika ingin menunaikan sholat berjamaah di masjid, asalkan izinkan suami, asalkan tidak mengenakan parfum, menjaga adab-adab Islami. Ya. Kemudian juga wala tabarrujna idza kharajtunna li hajatin. Nah, di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka para wanita keluar, maka hendaknya para wanita tidak tabarruj, tidak berhias, tidak berperilaku tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, sebagaimana orang-orang sebelum Islam. Kanatil mar'ah tatajammal wa takhruj mutabakhtiratan. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu ya, ketika wanita mereka keluar berhias, bersolek, di mana ketika mereka keluar mengenakan pakaian aromanya wangi, mutakassirah, ketika mereka keluar berlenggak-lenggok, mutaghannijah, ketika mereka keluar genit fi masyatiha, 3 jalan. Ya, jadi ketika mereka keluar mengenakan pakaian aroma wangi, ketika mereka keluar lenggak-lenggok serta genit saat berjalan. Wa sautuha tuftinur rijal, suaranya menggoda para laki. Inilah orang-orang jahiliyah dulu. Jadi di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar para wanita menetap tinggal di rumah. Ketika mereka keluar untuk satu keperluan, maka tidak boleh mereka keluar dalam keadaan mengenakan pakaian yang harum. Tidak boleh mereka keluar dalam keadaan saat berjalan berlenggak-lenggok, genit, menggoda para lelaki. Saat mereka berbicara, ya, lemah lembut, ya, diperbagus, ya, dilemah gemulaikan, sehingga membuat fitnah para laki. Ini tidak diperbolehkan. Wanita yang salihah, wanita yang tinggal di rumah, dan ketika keluar mereka menjaga adab Islami, serta ketika keluar karena keperluan yang penting. Para pendengar yang budiman, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, dalam tafsirnya mengutip ya, Muqatil bin Hayyan, beliau berkata, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Ya, hendaklah tidak tabarus, tidak berhias, tidak bertingkah laku sepertiannya orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya gimana? Anna tulqil khimaru ar'asiha wala tasudduha. Orang-orang jahiliyah dulu menanggalkan kerudungnya dari kepalanya, tidak mengikatkan kudungnya. Fayuwari qalaidaha, sehingga terlihatlah kalungnya, kurutuha, terlihatlah antingnya, terlihatlah unuqwa, terlihatlah
lehernya. Semua itu nampak. Lah inilah tabaruj, dilarang. Jadi seorang muslimah, wanita yang salihah, ketika keluar ia mengenakan jilbab. Ketika keluar ia tidak menanggalkan jilbabnya, tidak. Ketika keluar ia tidak memperlihatkan lehernya, tidak memperlihatkan antingnya, tidak memperlihatkan kalungnya, tidak memperlihatkan perhiasannya. Inilah wanita yang salihah. Ya. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi renungan bagi kita semuanya. Ya. Jadi renungan bagi kaum muslimah, sehingga dengan menjadi renungan, ya, maka selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas mereka akan terjaga kehormatannya, mereka akan terjaga kesuciannya. Wallahu a'lam bishawab.